Ketika sebuah amal itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya ketika amal ini ditinggalkan, maka kemudaratannya juga sangat tinggi. Saya perlu meluruskan, kalau menurut saya, kita perlu membedakan antara kewajiban mencari nafkah sama kewajiban memberi nafkah. Mensupport itu dalam rangka apa? Mensupport itu dalam bentuk apa? Kalau menurut saya, mensupportnya bukan hanya dengan ibu gantian ngurus anak, bukan. Tapi ibu menyadarkan anak atau membangun kesadaran anak bahwa ayahnya itu ada. Masya Allah, Masya Allah. Gimana misalnya, ketika kan ayah nggak bisa hadir, tapi yang nganterin ke sekolah misalnya ibunya gitu. Ayah udah berangkat sebelum subuh gitu misalnya kan. Nah ibunya ketika nganterin anaknya ke sekolah, nah ini sekolah itu yang bayarin ayah. Nah gitu, gitu tuh menunjukkan bahwa oh, kamu tuh bisa sekolah nih ayah, ini uang jajan dari ayah. Nah, gitu. Yang ngasih istri, tapi ngomongnya ini uang jajan dari ayah. Nah, jadi dia akan selalu, walaupun bukan ayahnya yang ngasih, bukan ayahnya yang nyuapin gitu kan, bukan ayahnya yang nganterin, tapi ketika sang ibu bisa mengurus anaknya dengan membawa nama ayah, maka anak itu akan, oh ini ayah gitu, ayah hadir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel RKB TV, Rumah Quran Berkah untuk hidup lebih berkah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya, Aris Abdul Basit, insya Allah akan menemani sahabat berkah di rumah. Tentunya dengan pembicaraan-pembicaraan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Nah insya Allah untuk tema kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan pada anak ya. Jadi sosok pendidikan, sosok ayah ya dalam pendidikan anak ya, insya Allah. Dan tentunya saya tidak akan sendiri ya. Ada narasumber yang sangat Masya Allah luar biasa yang akan menemani pada kesempatan ini. Dan tentunya hari ini prinsipnya kita ngaji bersama. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, membicarakan tentang sosok ayah dalam pendidikan. Dalam stigmanya ayah itu menjadi sosok yang hanya mencari nafkah. Apakah benar? Apakah betul? Dan menurut saya pribadi sosok ayah itu lebih daripada itu. Insya Allah hari ini kita akan bahas mengenai seperti itu dengan tentunya dengan salah satu narasumber yang terpercaya insya Allah ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustadz? Sehat Masya Allah. Ya. Sebelum jazakallah Ustadz ya, luar biasa sudah Barakallahu Fik sudah silaturahim dan insya Allah akan berbagi ke depan tentang banyak hal khususnya di tadi tema yang sudah disebutkan di awal ya, luar biasa ya. Baik sahabat berkah di rumah, kita kenalan dulu nih sama beliau namanya Ustadz Syekhul Muqarrabin insyaallah. Jadi beliau ini lahir di Jakarta 16 Juni tahun 1984 ya. Beliau itu lulusan S1 Jepang Ekonomi, lalu S2-nya di Malaysia untuk keuangan syariah. Dan aktivitas sekarang yaitu Duta Ayah KPAID Kota Bogor di 2023-2024. Lalu kontributor artikel parenting di asamuslim.id. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Nah Ustadz nih, tadi tentang di awal kan ya kita sudah membicarakan tentang ayah tentunya ya. Banyak sekali topik yang saya pribadi juga nih sebagai ayah ingin belajar, ingin ngaji ya tentunya. Karena saya, anak saya baru 4 tahun Ustadz. Luar biasa. Jadi butuh sekali pencerahan. Nah langsung saja Ustadz ya. Pandangan Ustadz nih terhadap pendidikan ya. Jadi sosok ayah dalam pendidikan baik itu secara konvensional maupun Islami, boleh Ustadz beri pencerahan kepada kita Ustadz. Oke, jazakallah khair Aris ya. Ini kita bukan Ustadz juga nih kalau dari sisi ini, tapi boleh manggil lah atau ayah atau Pak atau yang lain juga boleh, santai aja ya. Jadi kalau pendidikan dalam konteks baik itu konvensional maupun Islami ya, apapun itu sih ringkasnya dia seperti sebuah proses untuk menjadikan lebih baik ya. Kita itu jadi lebih baik seperti apa, dan itu berlaku untuk kita semua sih, di baik itu di sisi mana bagi kita anak-anak gitu masih kecil ya, atau sampai kita dewasa bahkan meninggal gitu. Kalau bahasa pepatahnya kan dari buayan hingga ke liang kubur gitu ya. Madal hayah gitu, tarbiyah madal hayah. Jadi pendidikan itu sesuatu yang sifatnya terus menerus seumur hidup dan seterusnya. Dan ini saya rasa berlaku bagi baik dari sisi
konvensional maupun tadi disebutnya dari sisi Islami ya. Dan secara umum kemanusiaan membutuhkan tadi pendidikan. Jadi baik orang-orang barat, orang-orang di timur, pasti dia akan terus bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau ingin menjadi lebih baik, maka dia akan terus-menerus menempuh pendidikan itu. Orang yang sudah bekerja tetap belajar agar pekerjaan menjadi lebih baik. Orang yang masih belajar akan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi pada dasarnya membuat diri menjadi lebih baik. Nah, yang perlu diperhatikan kalau menurut saya ini ketika kita bicara konteks pendidikan bagi kita orang beriman gitu. Apa sih gitu kan? Pendidikan bagi orang beriman itu apa sih tujuannya gitu? Apakah sekedar lebih baik selesai gitu? Kalau lebih baik itu lebih baik di mata siapa? Nah, ini bagi kita orang beriman ya maka lebih baik itu tentu saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks apa akhirnya? Dalam konteks apa kita disebut lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam konteks penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi itu kalau kita lihat pendidikan menjadi membuat seseorang lebih baik, tapi lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pendidikan dari sisi itu saya melihatnya sama seperti tujuan penciptaan itu sendiri. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menurut saya perlu clear dulu di antara kita sih ketika kita menjadi seorang pendidik, baik sebagai orang tua ataupun yang lain, gitu, bahwa kita mendidik ini bukan untuk mereka sekedar lebih baik dalam artian pengetahuannya bertambah, mungkin hafalannya bertambah gitu kalau kita kan. Tapi tujuan utamanya dia tambah menghamba atau tidak pada Allah Subhanahu wa taala, tambah beribadah atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya penting clear di awal sih dari sisi pendidikan ya. Jadi lebih baiknya sepakat semua manusia, tapi lebih baik dari sisi apa? Ini mungkin perlu clear bagi kita yang beriman bahwa lebih baik dari sisi penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya mindset yang awal yang perlu kita miliki ketika ingin mendidik atau berbicara terkait pendidikan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu hal fundamental yang harus dibangun, dibentuk ya. Jadi mindset para ayah-ayah, mungkin ayah yang muda, calon ayah, dan juga ayah yang baru saja anaknya berusia 3 atau 4 tahun, dan itu pada masa-masanya sedang berusaha membentuk karakter, bonding dengan anak, luar biasa ya. Ustadz ya, lalu ini terlepas dari faktor-faktor ya Ustadz ya, faktor-faktor sosial dan segala macamnya ya, tentang ini salah satu topik yang hangat ya. Mungkin beberapa bulan lalu sempat santer ya bahwasanya Indonesia itu menempati peringkat ketiga Ustadz ya. Fatherless Ustadz, Masya Allah Ustadz. Ini jangan sampai orang Indonesia berarti mayoritas nih ayahnya, naudzubillah Ustadz ya. Nah kita apalagi sebagai seorang muslim gitu kan, yang diajarkan untuk mencintai anaknya ya, bahkan Sayyidina Umar yang tegas segala macam itu mengajarkan ya untuk mencium anak segala macam seperti itu, luar biasa. Nah itu bagaimana Ustadz pandangan Ustadz dan gimana tentunya Ustadz pokoknya? Ya, ini menarik ya. Jadi isu Indonesia sebagai fatherless country ini sebenarnya sudah cukup lama santer ya. Mungkin di awal-awal tuh kalau saya telusuri dari awal-awal masa corona mungkin juga cukup santer ya. Tapi yang menarik nih. Yang menarik ternyata belum ditemukan risetnya. Gitu, sumbernya ya? belum ketemu. Belum betul ya? Nah, ini, wah, iya. Ini saya juga baru dapat ketika sedang mencoba mengkaji hal ini juga, coba ngecek-ngecek ya. Ini memang dalam dunia zaman medsos kita sekarang ini kan semua mengalir kemana-mana ya informasi itu ya. Sehingga betul. Satu sisi kita juga perlu ada literasi untuk mengecek sumber. Nah, hanya saja khusus emang untuk tema Indonesia sebagai fatherless country nomor 3 ini katanya gitu ya. Itu yang ngucapin juga orang-orang yang disebut kredibel juga sebagai sumber katanya. Iya, betul. Tapi hasil googlingnya memang belum dapat gitu. Dan kebetulan saya juga googling, dan yang googling juga bukan saya. Jadi ada satu artikel menarik ya, sama-sama kita cek saja ya. Kalau mungkin sahabat di rumah juga bisa googling biar kita sekalian belajar literasi dikit nih. Sebelum kita akan masuk tetap ke fatherless itu. Tapi ada hal yang menarik, misalnya ketemu itu kalau kita cari riset terkait Indonesia fatherless country, kita akan ketemu salah satu artikel di kumparan.com yang jurnalis Kumparan itu mencoba meriset ini gitu. Dari mana sih sumbernya? Dia telusuri tuh. Dia cek ke psikolog terkenal yang dulu pernah ngomong itu tapi tidak berhasil diwawancara karena sedang sibuk. Terus coba ke tokoh parenting ayah juga ada. Sumbernya itu katanya dari ukapan Menteri Sosial tahun berapalah awal-awal sebelum 2020 gitu. Ada ungkapan Menteri Sosial, tapi dari Menteri Sosial saat itu juga tidak bisa memberikan data aslinya seperti apa gitu kan. Dan satu yang membuat viral itu katanya sih tahun 2021 ada program di Universitas 11 Maret ya waktu itu ya, yang di situ di program itu para mahasiswanya
mengeluarkan statement itu, walaupun statement itu juga mereka ambil dari internet yang belum berhasil dikonfirmasi. Nah, tapi ini masalah literasi satu ya. Jadi apakah Indonesia benar fatherless country nomor 3 atau tidak? Ini secara statement dia belum bisa kita buktikan. Karena kalau dibayangin juga gimana caranya menghitung itu surveinya ke berapa negara kan gitu, kita belum tahu juga. Ini survei ke berapa negara, bagaimana mensurvei bagian itu gitu. Ternyata tidak mudah juga, dan memang tadi ya. Jadi statement ini bisa jadi perlu kita koreksi dalam artian untuk menempatkan itu nomor 3. Jangan-jangan bukan nomor 3 gitu. Nomor yang lain gitu. Nomor 10 atau nomor 1 kita nggak tahu juga. Nah, itu salah satu poin yang kita. Tapi ada riset lain, ini juga karena saya sedang mengkaji ini sekalian kita bahas ya. Ada riset lain yang dilakukan hasil penelitian tim kumparan terhadap statement ini. Mereka menemukan sumber riset lain yang memang menunjukkan bahwa ya Indonesia sedikit banyak bisa terasa kondisi fatherless itu ada di Indonesia gitu. Dalam di sini disebutkan ya, misalnya di Rutgers Indonesia merilis sebuah laporan berjudul State of the World Fathers pada 2015. Di situ tidak ada data peringkat fatherless-nya, tidak ada, tapi ada data-data bagaimana misalnya kondisi di negara-negara terkait dengan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Ya. Juga di situ tidak sampai disebut Indonesia fatherless nomor berapa ya, tapi tetap ada kondisi misalnya ya ayah itu memang dianggap kurang hadir. Atau dalam survei yang lain, yaitu survei tahun 2015 oleh KPAI, ini juga ada kualitas pengasuhan anak di Indonesia. Ya, survei nasional dan telaah kebijakan pemenuhan hak pengasuhan anak di Indonesia. Nah, ini menarik juga, di sini menunjukkan betapa memang keterlibatan ayah gitu ya. Itu masih rendah di bawah keterlibatan ibu. Ya, ini beberapa angka di survei ini menarik ya. Misalnya sekitar hanya 27,9% ayah yang mencari informasi terkait merawat dan mengasuh anak sebelum menikah. Setelah menikah apakah naik? Enggak juga ternyata, cuma hanya 35,9% ayah yang mencari informasi merawat dan mengasuh anak setelah menikah. Jadi setelah menikah pun kepeduliannya untuk tahu ilmu dan pendidikan mengasuh anak itu memang sekitar kurang dari 40%. Sedangkan ibu tuh di atas 50%. Ini survei KPAI. Kalau ini datanya lebih clear ya. Iya, betul. Jadi ibu-ibu lebih tertarik. Emang sih kalau kita ikut acara parenting sekolah ya, kebanyakan yang hadir ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Bapak-bapak masih kurang gitu ya. Merasa mungkin ya tadi merasakan tadi dari situ kita bisa baca memang kehadiran ayah itu masih cenderung minimalis kalau kita lihat tadi. Setelah menikah pun kurang dari 40% mempunyai perhatian terhadap informasi ataupun pendidikan parenting. Ibu-ibu lebih tinggi. Nah, ini memang sesuatu yang perlu kita jadikan concern juga, karena kalau tadi dikembalikan pada kondisi misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, bagaimana beliau berperilaku pada Fatimah ya. Dan menariknya kalau saya ini agak kita melenceng dikit mungkin dari sisi fatherless sebagai father itu sendiri. Kalau kita ngomong parenting itu bahkan tidak hanya terkait dengan parenting, bagaimana kita membina anak-anak kita. Rasulullah SAW itu kalau kita ngambil ilmu parenting dari Rasulullah, kita juga ketemu bagaimana parenting Rasul terhadap cucu gitu. Jadi bukan ini grand parenting namanya. Grand parenting betul. Grand parents soalnya kan. Parents. Tapi itu bagian dari bagaimana mendidik anak-anak gitu. Poin utamanya adalah keutamaan pendidikan terhadap generasi muda atau generasi anak-anak. Ya, itu juga diperhatikan. Rasulullah memberikan contohnya bukan hanya kepada Fatimah, tapi juga kepada Hasan dan Husain misalnya. Dan kita lihat bagaimana dalam Islam memang perhatiannya tinggi, ya, perhatiannya tinggi. Termasuk juga kenapa misalnya dalam Al-Quran itu ada satu surat yang mengabadikan nama satu orang, bukan nabi, ya, bukan rasul, gitu kan ya. Tapi dia jadi nama satu surat itu. Nama satu surat itu Allah sampai mengabadikan seperti itu. Itu menunjukkan betapa ini adalah hal yang penting. Dan kenapa misalnya nama orang itu diabadikan di situ? Apa amalan utama orang itu sehingga dia menjadi nama surat di situ? Masya Allah. Ya kan? Apa yang diceritakan di surat itu? Itu inti surat itu kita sudah tahu semua. Nah, nama suratnya mungkin kita sudah tahu semua ya. Para pemirsa di rumah ini juga bisa nebak kan. Ini surat apa sih? Lagi ngomongin surat apa sih? Gitu. Kita sama-sama tahu ya. Haris ya. Apa surat apa Haris? Luqman. Udah tahu semua kita. Ini bukan nabi, bukan rasul. Tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran. Dan kenapa dia diabadikan dalam Al-Quran? Sudah ketahuan dari isi surat itu apa isinya. Isinya adalah tentang keayahan, tentang parenting. Keayahan, bagaimana amalan seorang ayah itu menjadi perhatian khusus dalam Quran sampai ada bab sendiri gitu. Jadi betul. Bab khusus yang itu menjadi kitab suci kita memiliki bab khusus yang bicara itu gitu. Dengan nama orang yang diabadikan dengan nama itu.
akibat amalnya itu. Jadi menunjukkan bahwa ya ini adalah karena dia menjadi rujukan keilmuan, rujukan tertinggi keilmuan kita sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya keilmuan parenting itu harus menempati juga ya ilmu-ilmu di antara ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Masya Allah, Ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terlepas dari cara belajar kita ya. Kalau orang dulu apakah harus ikut parenting? Nah, ini masalah lain lagi. Ikut seminar atau enggak itu masalah lain lah. Karena tapi belajar mengetahui bagaimana mendidik anak itu bisa kita pelajari dari perilaku orang tua kita dulu, misalnya bagaimana mereka mendidik kita. Itu kita pelajari dan seterusnya. Nah, ini tadi ya ngomong jadi kemana-mana kita. Tadi balik lagi ke fatherless. Nah, setelah kita tadi cek angka-angkanya dan bagaimana sebenarnya Islam menempatkan harusnya kita tidak menjadi fatherless community, tidak boleh menjadi fatherless ummah. Dalam Islam, umat Islam itu nggak boleh menjadi fatherless ummah, fatherless community, nggak boleh. Karena tadi Islam menempatkan seorang ayah Luqman itu tinggi sekali posisinya dalam Al-Quran, gitu ya. Setara dengan nama-nama para nabi yang namanya diabadikan sebagai nama Al-Quran atau orang-orang salih yang memiliki keutamaan lain, gitu, seperti Bunda Maryam dan lain-lain. Nah, bagaimana kondisi Indonesia sendiri? Kalau tadi kita sudah lihat, balik lagi ke masalah fatherless, kita pakai survei KPI aja tadi. Bagaimana ayah itu perhatiannya terhadap parenting seperti itu, terhadap pengasuhan pun seperti itu. Dan ini ya, sebenarnya ya tadi kondisi yang tidak baik bagi sebuah masyarakat ketika seorang ayah itu tidak include dalam pendidikan anak-anaknya. Ya, tidak involve dalam pendidikan anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Sebelum kita masuk ke riset, kita sedikit balik ke Luqman. Jadi kalau di antara pemahaman para ulama, ini juga coba saya resapi ya. Ketika sebuah amal itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya ketika amal ini ditinggalkan, maka kemudaratannya juga sangat tinggi. Nah, ini poin penting dalam kita memahami dalil-dalil agama. Jadi ketika misalnya sholat itu diwajibkan, berarti ini kan amal yang sangat tinggi, menjadi rukun Islam. Jadi sebuah ibadah yang sudah menjadi rukun itu, maka dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ditinggalkan, maka dosanya juga sangat besar. Nah, itu poinnya. Betul. Gitu cara lihatnya gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah menjadi rukun ketika ditinggalkan, maka dosanya besar. Bahkan bisa sampai pada kekafiran kalau sholat misalnya seperti itu kan. Nah, demikian juga ketika Allah menganggap sebuah keayahan ini, hadirnya seorang ayah dalam pendidikan anak itu sesuatu yang sangat tinggi, dengan tadi Luqman ditempatkan sebagai satu surat tersendiri, itu menandakan ketika keayahan ini ditinggalkan, hadirnya ayah dalam keluarga itu ditinggalkan, itu akan mendatangkan kemudaratan yang besar. Ya, karena tadi kemuliaannya juga besar. Gitu. Ketika kemuliaan yang besar ditinggalkan, maka sebaliknya kemudaratan juga besar. Dan ini terbukti. Nah, ini kita masuk ke risetnya ada gitu. Riset ketika seorang keluarga itu ayah tidak hadir di situ, itu ternyata mengakibatkan berbagai kemungkinan kerusakan yang terjadi. Kalau saya dulu pernah baca salah satu riset ya di Barat itu mengatakan tingkat kejahatan di sebuah lingkungan itu menjadi lebih tinggi ketika ayah tidak hadir dalam komunitas itu. Ayah itu tidak hadir dalam anak-anaknya. Karena memang mungkin logika kita sederhana ya. Orang laki-laki itu tidak engage di lingkungannya, dia nggak aktif, jadi nggak kelihatan ada orang apa istilahnya kalau kita tuh rijal gitu ya, ada orang yang kawam di situ kan. Jadi kejahatan itu kayaknya enak aja gitu, nggak ada yang, karena biasanya yang tegas, yang disiplin itu kan ayah biasanya. Nah, gitu kan. Ketika nggak ada ayah, wah ini kesempatan buat orang-orang jadi cenderung bisa berbuat jahat dan seterusnya. Nah, bahkan riset yang lain ini ya, kita sambil literasi media sosial nih, literasi internet, nggak apa-apa belajar. Ngaji. Nah, ini jadi ada satu riset menarik yang menunjukkan bahwa ini menurut A Guide for Father Involvement in System Care, itu di American Institute for Research tahun 2013 publikasinya. Di situ menunjukkan bahwa dads are important. Jadi ayah itu penting posisinya. Ya. Jadi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah, maka itu 90% mereka itu beresiko lebih besar untuk menjadi homeless atau menjadi pelarian, kabur dari rumah. Ya. Betul. 71% resikonya lebih tinggi seorang anak yang tanpa kehadiran ayah itu untuk drop out ketika SMA. Dan di sini ini riset di Amerika ya, di Indonesia beda lagi tentunya datanya. Tapi ini gambaran bagi kita saja bagaimana efeknya bahkan di negara yang bebas seperti Amerika pun 63% resiko bunuh diri lebih tinggi bagi seorang anak yang tidak merasakan kehadiran ayah. Nah, ini riset-riset seperti ini menunjukkan sekali lagi tadi. Kalau kita kembalikan, ya Al-Quran memang tidak pernah salah ketika mendapatkan suatu amal itu sebagai amal yang sangat tinggi. Maka ketika ini ditinggalkan, maka akan terjadi kemudaratan yang sangat besar. Berbalikan gitu.
Ya, ibarat ya kalau amalnya levelnya kecil, ya, yang sunnah yang sederhana gitu, yang tidak terlalu ditinggikan sekali fadilahnya atau keutamaannya di sisi Islam, ya itu mungkin kalau ditinggalkan juga efek keburukannya tidak terlalu besar. Ya, ya ibaratnya ya apa ya seperti itulah kurang lebih. Kalau yang amalnya sangat dimuliakan atau diutamakan dalam syariat, maka ketika ditinggalkan keburukannya juga besar. Kalau tadi ada keburukan bagi bunuh diri, ini baru efek bagi anak ya, belum lagi nanti riset lain bahkan menunjukkan resiko lebih tinggi misalnya ketika terjadi fatherless ya dalam sebuah negara atau sebuah komunitas itu sekitar 75% lebih mudah terjadi kehamilan di usia remaja misalnya. Itu ada juga riset yang lain. Dan 80% atau sekitar berapa puluh persen itu lebih tinggi kemungkinan anak itu masuk penjara di masa depannya. Seperti itu. Ketika latar belakang pendidikannya di rumah tanpa kehadiran ayah. Jadi memang hal-hal seperti ini riset sudah membuktikan gitu. Ketika kita berada dalam kondisi fatherless ya, sebuah komunitas maka kejahatan, kerusakan moral itu terjadi. Ya, sudah terbukti dan kita merasakan sekarang misalnya ya kalau sering dengar berita yang viral dan sebagainya kan. Seperti kemarin pembunuhan anak-anak ya bukan hanya pembunuhan ya bahkan kejadiannya menyakitkan sekali gitu ya di mana di Palembang di mana kan kita sedih sekali gitu melihat berita-berita yang kejahatan dilakukan oleh anak-anak tawuran apa gitu. Nah ini sangat bermula dari apa ya ketidakhadiran orang tua secara umum wabil khusus ketidakhadiran ayah karena memang ada kecenderungan kalau tadi di survei KPAI itu kecenderungannya ayah yang lebih tidak hadir. Ya, memang sih kadang keduanya tidak hadir ya bermasalah juga kan. Bukan berarti ibu sudah cukup, ternyata ibu pun kadang-kadang ya ada kekurangannya juga, pasti belum hadir secara full dalam artian menangani problematika anaknya. Tapi ternyata ayah itu lebih besar ketidakhadiran dibanding ibu kalau tadi selama ini. Kalau tadi misalnya 56% ibu itu cenderung ingin belajar tentang parenting setelah menikah. Ayah itu cuma 39% ya. Ya ibu juga masih kurang sih, ada sekitar 40% ibu gitu. Betul. Yang juga tidak tertarik sama parenting. Tapi ayah lebih besar hampir 60%. Betul. 60% lebih ayah yang tidak tertarik parenting. Jadi ini tanda tadi ya dari sisi kondisi fatherless yang sebenarnya terlepas dari mau peringkat berapa Indonesia, 3 ke 1 ke 10 kita nggak tahu, tapi kita memahami bahwa dari sisi Quran Islam memandang ini penting, dari sisi riset menunjukkan bahwa betapa berbahayanya ketika ayah tidak hadir sehingga memang harusnya ini bisa kita waspadai, terutama bagi kita nih yang jadi ayah gitu ya atau laki-laki calon ayah di rumah juga itu penting sekali bagi kita bahwa ini adalah amal yang luar biasa, amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan efeknya kepada masyarakat juga besar. Wallahu alam. Masya Allah luar biasa nih. Tadi saya dapat quote luar biasa. Ketika kemuliaan ditinggalkan, kemudorotan yang akan hadir saja. Yeah. Jadi ini relate juga saatnya kalau saya pahami dan pelajari dari tadi riset yang di Amerika ya. Betapa bunuh diri baik itu di Amerika juga mungkin di beberapa negara lain ya. Dan memang waktu itu juga pernah saya baca sebuah artikel tentang ini ya, tentang kasus-kasus tersebut ya. Tentang ini saatnya budaya tidak dekat dengan ayah. Ya, itu dulu waktu saya SMP itu mungkin saya ngerasain tapi waktu artikel itu yang saya baca itu lebih kayak dibicarakan dan itu memang kayak style gitu kayak nggak deket sama ayah gitu nggak bisa curhat segala macam dan relate banget ya dan itu nyata. Jadi Al-Quran ini bukan cuman memberitahu kepada muslim tapi itu adalah fitrah default yang memang itu kalau misalkan dilanggar ini loh gitu. Luar biasa. Masya Allah sahabat berkah di rumah luar biasa ya Sat ya. Nah jadi Sat tentang ini Sat ya sekarang Sat ya. Untuk secara detail di saatnya, penting saat tentang ketika ayah tidak terlibat dalam pendidikan mungkin saat ya, dan itu dimulai dari kapan sih saat sebenarnya kita itu harus dekat sama anak kita atau mungkin kehadiran kita itu apakah hanya ketika di sekolah gitu, apakah dari mana mungkin saat bangga saat, gimana saat? Nah ini menarik, dari mana kita seorang ayah itu mulai hadir dalam pendidikan anaknya? Betul. Ini saya lagi baca buku karangan Dr. Amani Arrudo, Dr. Amani itu yang berjudul dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah bagaimana menanamkan iman kepada anak. Ini menurut saya buku yang bagus juga ya untuk sebagai bahan elaborasi eksplorasi bagi kita para lelaki, para ayah gitu ya, calon ayah. Nah di buku ini itu menarik tuh mulai masalah menanamkan iman ini ada dimulai dari bagaimana menanamkan cinta pada Allah, cinta Rasulullah, cinta pada Islam, cinta kepada sholat, cinta kepada hijab. Dan itu beliau penulis ya membagi ini menjadi fase-fase.
fase berapa tahun, fase anak usia berapa tahun dan seterusnya, 0 sampai ini 3 sampai 5 terus 7 sampai 10 dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik adalah ada fase pranikah. Nah, ini. Jadi bagaimana menanamkan iman kepada anak? Dokter Amani mengatakan, ya itu dimulai dari fase pranikah seperti sebelum. Nah, itu dia. Jadi ternyata ini kalau kita yang udah nikah udah selesai, jangan nggak usah ngomongin nambah, itu udah selesai. Fase pranikah ini bagus buat para sahabat berkah yang mungkin belum menikah ya, para lelaki yang belum menikah, bahwa kepedulian seorang lelaki pada pendidikan anaknya dimulai dari sebelum dia menikah, dia memilihkan ibu yang baik. Masya Allah. Memilihkan ibu yang baik. Buat calon ibu yang baik buat anak-anaknya. Jadi ini sudah dimulai dari fase. Jadi kalau kapan ayah mulai hadir dalam pendidikan anaknya? Dari mulai anak itu belum lahir. Belum ada. Ternyata kita itu para lelaki ini, ya Allah berikan tanggung jawab sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai qawwam dan juga bagi para nisa dan keluarga kita itu sudah muncul sebelum kita menikah, ketika kita akan menikah gitu. Jadi kita memilih calon-calon ibu buat anak-anak kita yang baik gitu. Itu dimulai dari kita mulai hadir dari situ. Dan ini sebenarnya pernah dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab ya, ketika seorang anak mengadukan balik ayahnya dulu mengadukan. Walaupun riwayat ini sempat diperdebatkan di kalangan ulama, tapi dikutip juga oleh beberapa masyayikh dalam buku-buku mereka ya. Walaupun tadi itu ya terkait kesahihannya masih diperdebatkan. Tapi poinnya adalah kita bisa mengambil hikmahnya ketika seorang ayah mengadu pada Amirul Mukminin saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan anaknya durhaka. Nah, dipanggil anaknya, kamu durhaka kepada ayahmu gitu. Ya, ditanya seperti itu, anaknya jawab, ya apa hak seorang ayah kepada anak, hak seorang anak dari ayahnya gitu. Seperti itu kurang lebih terjadi dialog bersama Amirul Mukminin, sang anak yang dianggap durhaka oleh ayahnya dan sang ayah yang melaporkan anaknya yang durhaka. Ya, ketika dikatakan bahwa di antara hak seorang anak dari ayahnya adalah ada 3 waktu itu Amirul Mukminin menyebutkan. Pertama, mencarikan ibu yang baik, memilihkan ibu yang baik untuknya. Kedua adalah memilihkan nama yang baik untuknya. Dan ketiga adalah mengajarkannya untuk baca Quran. Itu kalau tidak salah seperti itu riwayatnya. Nah, sang anak lalu dia bilang, kalau begitu itu tidak diberikan pada saya. Gitu. Ya. Dia tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Dia memberikan saya nama yang buruk dan dia tidak mengajarkan Quran pada saya. Nah, lalu Amirul Mukminin berkata jadi ke ayah yang pelapor, Anda telah durhaka kepada anak Anda sebelum anak Anda durhaka kepada Anda. Jadi ternyata di sini ada juga orang tua durhaka pada anak. Di mana kapan orang tua itu bisa durhaka pada anak? Kalau kita merujuk pada versi riwayat dari Umar bin Khattab ini, maka itu terjadi ketika di fase pranikah kita tidak berhasil memilihkan ibu yang baik buat calon anak-anak kita. Itu satu. Ya, kemudian nanti masalah anak, masalah ngajarin Al-Quran itu udah next step-nya. Kita kan cariin ibunya dulu. Jadi, kapan seorang ayah harusnya hadir dalam pendidikan anak-anaknya? Mulai dari fase pranikahnya. Nah, dari situ baru nanti setelah kelahiran. Nah, itu kita bisa banyak merujuk pada kitab-kitab para ulama. Pendidikan kita mulai dari mengazankan. Itu sebenarnya bagian dari pendidikan. Betul. Itu hadirkan. Jadi kalau kita bilang hadir kapan, bahkan fase pranikah udah hadir, apalagi pas kelahiran. Jadi jangan berpikir ayah itu nanti tuh setelah udah selesai menyusui, udah kadang-kadang udah PTK juga sebelum hadir juga. Misalnya kan udah terlalu jauh baru hadir ayahnya. Padahal dia hadir bahkan dari sebelum nikah, dan secara detail tadi hadir bahkan ketika dia lahir yang mengazankan itu harusnya ayahnya. Itu kan bagian dari ajaran tauhid. Itu betul. Bagi saya sebuah inspirasi bagaimana tanggung jawab penanaman keimanan pada anak itu. Salah satunya ada pada ayah gitu. Yang paling kuat itu ada pada ayah. Karena itu ayah yang disunnahkan untuk mengazankan dalam konteks azan untuk bayi gitu ya. Ayah yang disunnahkan untuk mengazankan. Itu maknanya bukan dari azan itu selesai, ritual itu selesai. Tidak, ritual itu adalah sebagai awal. Bahwa setelah ini sang ayah harus mengajarkan kebesaran Allah padanya. Mengajarkan sholat padanya. Itu gitu. Kita kan ritualnya aja selesai. Habis angkatan sibuk lagi dengan aktivitas ya. Ini menjadi refleksi mungkin ya buat kita semua. Jadi pentingnya kita hadir memang dari sejak seawal mungkin sebisa kita. Dan ketika kita tidak hadir, ya itu tadi dikhawatirkan akan banyak masalah-masalah yang timbul. Betul. Memang sih ada fase-fase di mana anak itu mungkin ya tidak senang gitu misalnya pada ayahnya atau apanya. Ini bisa jadi
memang ada latar belakang, mungkin interaksi yang kurang tepat. Ya kita makanya perlu sama-sama belajar. Kadang-kadang kan laki-laki itu agak canggung juga gitu ya. Betul, gimana sih gitu sama anak ngapain sih, kayaknya ibu itu lebih betul. lebih apa, lebih welas asih lah bahasanya gitu, lebih fleksibel dalam membersamai anaknya gitu. Kalau ayah kan cenderungnya rasional aja, jadi kadang-kadang bersinggungan dengan yang berperasaan seperti anak-anak ini lebih mengutamakan perasaan gitu dibanding karena rasional belum full terbentuk gitu kan, bisa jadi lebih sulit ya. Tapi itu bukan berarti kita tidak hadir, tetap kita hadir dalam sesuai porsi kita gitu kan. Yang kedua adalah kita hadir semua membantu, bisa juga itu satu sih kehadiran ayah itu hadir dengan membantu istri ya, jadi kita menjaga emosional sih. Udah istri misalnya emosionalnya berat gitu kan, berhadapan dengan anak misalnya udah dia apa istilahnya berjuang keras gitu, sama kita jangan tambah emosi lagi. Jadi kalaupun kita tidak bisa hadir, kalaupun kita tidak bisa hadir, belum bisa hadir langsung pada anak atau masih kurang kehadiran kita terhadap anak, minimal kita menjadi supportingnya istri untuk dia ketika dia sudah pusing lah gitu sama anaknya gitu, jangan dia tambah pusing lagi sama kita gitu. Itu juga membantu. Jadi tipikal kehadiran itu memang bisa macam-macam sih kalau menurut saya itu seperti itu. Tapi terlebih kita punya mindsetnya dulu harus punya bahwa mindset kita adalah ini amalan yang utama seperti tadi kisah Luqman, sehingga kita akan berupaya hadir. Kehadiran kita bisa berbagai macam, mulai dari tadi ya memilihkan ibu yang baik sampai kita kalaupun tidak bisa berinteraksi langsung, sedang tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak ya kita minimal support istri dan seterusnya. Masya Allah. Jadi kalau yang saya tangkap tentang awareness dari kehadiran sosok ayah itu di pranikah, jadi benar-benar mungkin dibentuk dulu mungkin ya, ini kalau seorang laki-laki itu mau nikah mau apa sih sebenarnya gitu kan. Menarik itu juga harus betul. Dibentuk karena itu jadi memiliki anak yang solih gitu kan, itu sebuah hal yang besar yang dicita-citakan banyak keluarga, banyak orang tua seperti itu. Dan ya seperti tadi Ustadz bilang, sahabat berkah di rumah, jadi sebelum pranikah ya, yang luar biasa nih. Kalau udah nikah jangan ngomongin ini ya, langsung masuk aja. Gimana ngasuh anak sesuai umurnya. Masya Allah, luar biasa. Ini, aduh, jadi saya jadi merenung di set ya. Baik Ustadz, jazakallah Ustadz. Baik, iya, nih, ya, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Ya, silakan. Tentang pandangan atau tips niat, ini berarti lebih detail ya. Jadi ini ada beberapa hal yang ada dinamika dan ada beberapa ini ya di perjalanan ketika kita mendampingi anak saat mungkin ada hal-hal yang sifatnya tidak terduga ya. Contohnya ketika ayah terpaksa harus kerja di luar ya, karena ya itulah qadarullah dan segala macamnya kan, harus meninggalkan anak untuk waktu yang cukup lama. Nah, itu bagaimana tipsnya agar mungkin bonding atau sosok itu tidak hilang, Ustaz? Ya. Jadi ini menarik ya. Memang bahasan yang terus berulang di kalangan kita para ayah, para lelaki. Betul, kita punya tanggung jawab lain. Betul, ya, tanggung jawab lain selain tadi pendidikan anak, yang juga menjadi kewajiban kita. Ya. Pendidikan anak itu wajib, ya, karena para ulama menafsirkan misalnya ku anfusakum wa ahlikum naro itu para ayah. Dan itu kalimat perintah berarti menjaga diri dan keluarga dari api neraka dalam artian maksud pendidikan ya, dalam tafsir disebut sebagai pendidikan ku anfusakum wa ahlikum naro itu adalah kewajiban pendidikan dari kepala keluarga kepada keluarganya. Itu kewajiban, salah satu kewajibannya. Tapi kita juga punya kewajiban lain, yaitu kewajiban memberi nafkah. Ya kan? Betul. Nah, kewajiban memberi nafkah ini juga kewajiban yang sudah fix ijma para ya bisa dibilang ijma kesepakatan para ulama bahwa ayah itu adalah wajib, dia memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Sehingga karena wajib memberi nafkah lah akhirnya kita mencari nafkah. Jadi saya perlu meluruskan, kalau menurut saya kita perlu membedakan antara kewajiban mencari nafkah sama kewajiban memberi nafkah. Ini beda ya. Jadi kalau mencari nafkah itu bagian carinya. Bagian carinya sendiri sebenarnya sih ya seininya lah, itu bab yang lain. Tapi kewajiban memberi nafkah ini sebenarnya yang terkait dengan bab keluarga. Kewajiban memberi nafkah ini. Jadi kalau misalnya nafkah yang tidak kita cari, ada juga nafkah yang tidak kita cari dapat gitu. Ini kalau kita berikan pada keluarga, ya itu sebenarnya kewajiban memberi nafkahnya telah terpenuhi. Dan yang kedua adalah nafkah itu tidak hanya terkait dengan keuangan. Nafkah itu juga sesuatu yang sifatnya fisik, tidak hanya sifatnya fisik, tapi juga yang sifatnya non fisik, yang secara nafkah secara mental, ya, secara ruh. Juga ya tadi nafkah secara hati dari sisi keimanan, ini juga bagian nafkah yang wajib sebenarnya. Ini yang terkadang kita lupakan. Jadi kita anggap memberi nafkah itu wajibnya adalah
nafkah fisik, dan itu lebih spesifik lagi kadang-kadang uang. Padahal tidak harus uang gitu, tapi dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian gitu seperti itu. Dan memang menjadi berat ketika dalam rangka kita bisa memberikan nafkah ke keluarga, kita beraktivitas di luar gitu, sibuk, sehingga sedikit interaksi kita atau terbatas interaksi kita kepada anak-anak gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita mencoba mengakali kondisi-kondisi seperti ini gitu. Ya kalau saya pribadi ya terbantu dengan pertama itu adalah support istri. Ya, jadi ini memang kita harus sering diskusi ya, ngobrol dengan istri terkait dengan pendidikan anak-anak, sehingga istri itu juga punya mindset yang sama. Betul. Bahwa kehadiran ayah ini penting, sehingga ketika ayah tidak hadir maka sang ibu bisa mensupport itu. Mensupport itu dalam rangka apa? Mensupport itu dalam bentuk apa? Kalau menurut saya mensupportnya bukan hanya dengan ibu gantian ngurus anak, bukan, tapi ibu menyadarkan anak atau membangun kesadaran anak bahwa ayahnya itu ada. Masya Allah, Masya Allah. Gimana misalnya ketika kan ayah nggak bisa hadir, tapi yang nganterin ke sekolah misalnya ibunya gitu. Ayah kan ayah udah berangkat sebelum subuh gitu misalnya kan. Nah ibunya ketika nganterin anaknya ke sekolah, nah ini sekolah itu yang bayarin ayah. Nah gitu. Gitu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh bisa sekolah nih ayah. Ini uang jajan dari ayah. Nah, gitu. Yang ngasih istri, tapi ngomongnya ini uang jajan dari ayah. Nah, jadi dia akan selalu, walaupun bukan ayahnya yang ngasih, bukan ayahnya yang nyuapin gitu kan, bukan ayahnya yang nganterin, tapi ketika sang ibu bisa mengurus anaknya dengan membawa nama ayah, maka anak itu akan, oh ini ayah gitu, ayah hadir gitu. Masya Allah. Dia merasakan itu. Nah ini perlu diskusi sama istri, ngomong juga seperti ini, kita sama-sama bahwa mereka juga perlu kehadiran ayah, sehingga nanti ketika dia ketemu ayahnya yang pulang kantor atau apa, dia merasa oh dia ada rasa kangen juga sama ayah nih kan, karena merasa selama ini oh saya tadi bisa beli mainan, bisa sekolah, bisa makan enak dan sebagainya, oh itu karena ayah juga gitu. Nah itu satu sisi seperti itu. Itu menurut saya salah satu tips yang penting ya. Jadi ada support istri dalam menghadirkan ayah dalam dialog dengan anak. Betul. Ya. Yang kedua yang juga penting memang sesibuk apapun seorang ayah, jangan sampai tidak dialog, tidak ngobrol dengan anak. Ya. Tetap coba luangkan waktu, cari waktu-waktu yang kita bisa ngobrol sama anak. Kenapa ngobrol ini penting? Karena memang ngobrol ayah dan anak ini termasuk ngobrol yang paling banyak dicontohkan dalam Al-Quran. Bahkan melebihi ngobrol anak dengan ibu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara, yang berisi dialog antara anak dan orang tua, itu sebagian besar, ya saya lupa jumlahnya ini yang Ahlul Quran lebih paham. Itu sebagian besar adalah obrolan ayah dengan anak. Seperti obrolan Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Obrolan para nabi ya, misalnya dengan anak-anaknya ya. Obrolan juga misalnya Luqman dengan anaknya. Ini lebih banyak obrolan obrolan seorang ayah dengan anaknya dibanding obrolan seorang ibu dengan anaknya. Ya, kalau bahasa bahasa tafsiran sederhana mungkin ya, kalau tadabbur sederhana kita menganggap, wah apakah berarti ayah harus ngobrol lebih banyak daripada ibu? Karena di Quran dibilangnya ayah lebih banyak, contoh obrolan ayah dengan anak tuh lebih banyak daripada contoh obrolan ibu dengan anak. Tapi kalau kita pakai sudut pandang lain, ya itu bukan berarti ayah harus ngobrol lebih banyak, karena ayah pada dasarnya waktunya memang kadang-kadang lebih sedikit dibanding ibu untuk ngobrol karena lebih banyak keluar rumah. Itu banyaknya peringatan atau contoh obrolan ayah dengan anak di Al-Quran itu menunjukkan bahwa ayah harus memberikan perhatian lebih. Karena ayah sering lupa ngobrol sama anak, makanya Al-Quran ngingetin lebih banyak dibanding ibu. Kalau ibu nggak usah diomongin, disuruh ngobrol sama anak pun udah ngobrol aja tiap hari. Gitu kan? Tapi ayah ini karena sibuklah dengan kantornya, pulang kantor juga sibuk dengan temennya sama bapak-bapak gitu kan. Karena itu seolah-olah Al-Quran ingin memberikan contoh, ayah jangan lupa ngobrol sama anak. Ayah jangan lupa ngobrol sama anak. Jadi peringatannya itu jadi lebih banyak dibanding peringatan anak ngobrol sama ibu. Ya. Itu menunjukkan satu sisi tadi kalau saya menilai jangan pernah seorang ayah itu merasa tidak perlu ngobrol, tapi usahakan luangkan waktu, walaupun cuma beberapa menit ya. Kalau bisa dalam sehari itu masih bisa ketemu dengan anak, ya ngobrol dengan anak. Kalau misalnya lagi tugas keluar kota atau kerja di luar kota, coba teleponan sama anak. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kan masalah-masalah seperti itu gitu yang penting. Dan ini pernah ada kasus yang solusinya memang dengan kehadiran ayah melalui obrolan itu. Jadi waktu itu ada seorang konsultan parenting juga ya yang bercerita dalam satu sesi bagaimana nilai seorang anak itu dia prestasinya memburuk di sekolah
Itu kan ayah ternyata setelah coba dipelajari, ayahnya jauh kerjanya, melaut dan sebagainya, ke luar negeri dan sebagainya. Nah, di antara solusi yang diberikan oleh konsultan itu, ayah sering-sering telepon anak. Walaupun teleponnya isinya cuma motoin, ngasih tahu nih ayah lagi makan ini, lagi ini, udah gitu. Dan itu selama beberapa bulan pakai terapi anaknya jadi baik lagi prestasinya di sekolah ternyata. Simple aja itu, ternyata banyak ngobrol sama ayah itu membangun perbaikan pada diri anak itu. Nah, ini contoh lain betapa obrolan ayah dan anak itu penting. Jadi luangkan waktu, apalagi di zaman media sekarang. Itu sebenarnya bukan hal sulit. Kita bisa zooming, bisa zoom kalau mau lama gitu. Kalau enggak web call, video call, sekarang udah sangat mudah untuk jadi jangan sampai tidak hadir sama sekali. Tetap luangkan waktu. Kita pasti bisa. Jadi ya bagi saya tadi dua itu yang penting ya. Pertama adalah ketika ayah tidak ada, sebisa mungkin ibu itu membantu kehadiran ayah melalui dialog, ngomongin ini dari ayah loh, ini ayah yang nyiapin loh, ini satu. Kedua, ayahnya memang ngobrol langsung juga penting, nggak bisa semuanya via ibu. Ya, dan obrolan ayah itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, itu fokus tadi kalau kita kembali ke tadi yang awal saya sebutkan tentang pentingnya keimanan itu dibangun oleh orang ayah. Nah, ayah itu ketika ngobrol juga sebenarnya bisa memasukkan nasihat-nasihat keimanan seperti itu. Itu tuh penting. Itu juga menjadi contoh dalam Al-Quran. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, saya jadi kangen anak saya. Alhamdulillah. Jadi saya pengen gendong, pengen ngajak main, pengen ngobrol gitu. Allahu Akbar ya. Jadi sebesar itu ya sahabat berkah, luar biasa. Ya, tentunya itu dampak yang sangat luar biasa ya kehadiran sosok ayah. Nah, saya juga mentadaburi ini tentang apa yang antum sampaikan tentang kondisi ada kondisi keluarga ya. Sama ini teknik parentingnya gitu kan, tegas tuh. Tapi melahirkan sosok anak yang berbeda Yang kalau sosok anak ini yang pertama ini dia biasa aja gitu, cinta sama keluarga bahkan jadi lebih tangguh. Tapi sosok yang kedua ini malah jadi ini pembangkang. Nah itu padahal kan mungkin itu kali ada relate dengan tadi yang antum kehadiran sosok ayah. Tapi saya pengen ini pencerahan lebih gimana Iya, jadi ini menarik ya. Ini sebenarnya juga masih relate tadi dengan bagaimana membangun bonding. Ya, mungkin ini tips sekaligus tips yang ketiga menurut saya pribadi yang coba saya juga amalkan, dan juga sebenarnya bisa jadi ini sebenarnya tips yang paling penting dalam rangka membangun bonding terlepas dari kondisi keluarga, pekerjaan ayah dan seterusnya. Nah, saya pribadi ini tanpa merendahkan keilmuan parenting yang tersebar luas ya. Dan para ahli parenting yang memang sudah bertubi-tubi membangun seminar, kajian dan seterusnya, yaitu ada berbagai ahlinya sendiri mulai dari psikologi dan seterusnya. Tapi saya mencoba memahami tidak semua ilmu parenting yang ada itu akhirnya applicable untuk setiap anak gitu. Betul. Kayaknya ada cocok-cocokan juga gitu. Nggak semua misalnya kena dengan cara metode yang serupa atau dengan ilmu patokan rujukan yang seperti itu gitu. Apalagi dengan cara interaksinya udah beda-beda. Apalagi tambah lagi dengan kondisi dunia sekarang yang dimana kita ini sebenarnya tidak sendirian mendidik anak-anak kita. Ini kalau nggak salah dimuat juga dalam salah satu bukunya seorang syekh tentang pendidikan anak ya. Bagaimana kita mendidik anak menjadi solih ya, terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Ya, syekh ini mengatakan salah satu babnya itu ingat bahwa Anda tidak sendirian mendidik anak Anda. Disebutin satu lagi. Jadi ini buku lama gitu. Syekh Al-Maghribi kalau ada judul bukunya tadi, bagaimana mendidik anak agar menjadi solih. Kaifa turabbi waladan salih lah, kurang lebih judulnya seperti itu. Itu ada bab yang menulis ingat Anda tidak sendirian mendidik anak Anda. Di situ disebutin ada televisi, ada radio zaman dulu, majalah, ada khadimat ya, pembantu, ada lingkungan dan seterusnya. Jadi kita tidak sendirian mendidik anak kita. Jadi kalau Syekh ini menunjukkan waspada gitu. Apalagi sekarang itu kan buku udah puluhan tahun lalu kali ya. Sekarang itu medsos ini lebih dahsyat lagi. Jadi semua dan anak itu akan jauh lebih berbeda. Kita buka YouTube, buka IG, ya buka TikTok itu udah jutaan video yang beredar di situ. Anak yang pertama kalau tadi misalnya ada anak yang berhasil dididik dengan tegas, nggak tahu dia mungkin nontonnya apa. Anak yang kedua dibentuk oleh tontonan seperti apa, sehingga dia menjadi pribadi yang berbeda walaupun menemui orang tua yang sama, Masya Allah, gitu kan? Betul. Background pendidikan yang dia dapat dari media sosial, ya internet dan sebagainya berbeda, karena pasti yang ditonton pasti beda. Dan kita ini deras sekali informasi dibanding kita zaman dulu, gitu. Jadi sangat wajar
anak-anak itu juga tumbuh menjadi pribadi yang berbeda ketika mereka mengkonsumsi informasi yang sangat beragam, ya, yang sangat ekstrim kanan ada, ekstrim kiri ada, ekstrim positif ada, ekstrim negatif juga ada, dan sehingga terbentuk sesuatu yang berbeda-beda. Ini menjadikan teknik-teknik parenting pun jadi harus ini terus gitu, seolah harus berkembang terus, dan kita kayak nggak ada habisnya juga sih kadang-kadang tarik ulur sama ini. Nah, kalau saya melihat yang tidak boleh dilupakan ini sebenarnya adalah yang cara membangun bonding. Kalau tadi ada 1, 2 ya, yang ketiga ini adalah bagaimana kita menguatkan bonding itu dari hati, dan urusan hati ini tidak kembali kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menurut saya sebagian ulama mengatakannya puncak teori parenting. Yaitu apa? Betul, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan. Allah. Jadi terkadang saya melihat ada 3 mungkin ya jenis orang tua dalam parenting ini. Pertama, orang tua yang tidak peduli sama ilmu parenting dan menganggap ntar juga dia bener kok. Saya dulu juga waktu masih muda gitu bandel, tapi gedenya kan bener juga gitu. Nah, orang tua yang ini dia lupa. Dulu dia waktu kecil tuh nggak ada TikTok, nggak ada IG, nggak ada YouTube. Ntar juga dia 20 tahun lagi sadar kok gitu. Enggak, belum tentu juga. Betul, karena anak setiap zaman itu beda-beda gitu. Jadi dia tidak terlalu peduli sama tadi ya, pendidikan anak, parenting dan sebagainya. Dia menganggap anaknya juga benar, karena saya dulu bahkan lebih bandel daripada anak saya, tapi jadi benar juga sekarang gitu. Enggak juga gitu. Enggak bisa menjamin. Ada yang kedua, dia sangat semangat dengan teori, teknik, ilmu, parenting dan seterusnya. Tapi dia terlalu pede dengan ilmu itu, sehingga dia merasa semuanya bisa dikuasai dengan ilmu psikologi parenting yang dia pelajari, dengan hadir di berbagai teknik parenting, dengan konsultasi kepada ahli parenting dan sebagainya. Dia merasa sudah bisa menguasai parenting ini, dan anaknya akan baik-baik saja dengan ilmu yang dia punya. Ini juga melupakan kehadiran. Khawatirnya gitu, ketika kita merasa punya ilmu parenting gitu ya, merasa sudah sering ikut parenting dan sebagainya, sering mendengar, sering membaca, itu yang dikhawatirkan di kategori kedua ini hadir kesombongan. Kita pasti anak kita akan baik-baik saja karena saya sudah banyak belajar, dan saya sudah nerapin A, nerapin ilmu B, nerapin ilmu C, anak saya baik-baik. Nah, ini khawatir terjadi kesombongan sehingga kita merasa bahwa anak kita akan baik-baik saja. Ini bahaya. Jadi ketergelinciran orang berilmu tuh gitu. Dia kelas 1 ini udah males belajar, udah pintar baik lah gitu, biarin. Yang kedua terlalu banyak belajar tapi lupa bahwa ada yang menguasai hati anak-anak itu bukan dia. Betul. Sehebat apapun ilmu psikologi dia, ilmu parenting dia, lupa dia. Maka yang ketiga inilah harusnya menjadi jalan kita orang-orang beriman ya, bahwa kita ikhtiar semampu kita, baik kita dengan belajar dari buku, belajar dari seminar, atau belajar sendiri, atau dengan banyak diskusi dengan orang. Intinya kita punya niat belajar juga memang. Yang kedua adalah di atas itu kita berserah pada Allah SWT, bahwa sehebat-hebatnya ilmu yang kita kuasai, baik itu terkait parenting, pendidikan anak dan seterusnya, tidak ada yang bisa mengubah atau memperbaiki anak ini kecuali Allah SWT. Masya Allah. Jadi bonding terbaik itu adalah bonding yang kita harapkan, dan kita minta bonding itu, kita minta pada Allah. Bonding kita minta anak kita juga baik pada kita, gitu kan? Kalau di antara doa yang sering dilantunkan itu kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain. Qurrata ain ini kan artinya punya bonding yang baik sebenarnya. Ya maksudnya dia kan menyenangkan mata kita, berarti menyenangkan hati kita. Maksudnya ya dia bonding baik. Itu satu. Yang kedua adalah yang di antara doa juga yang tidak boleh kita lupakan adalah doa bagaimana membangun bonding dia sama Allah. Ini balik lagi tadi ya. Tema kita pertama, mindset kita adalah pendidikan itu bukan sekedar apa-apa yang terlihat di dunia. Tadi misalnya hafal Qurannya tambah bagus, bakti pada orangnya tambah bagus, tapi dia bakti sama Allahnya atau menghamba sama Allahnya nggak bagus. Maka doa yang tidak boleh kita lupakan adalah doa-doa bagaimana anak ini punya bonding sama Allah. Tadi kan ngomongin bonding sama orang tua nih. Kalau saya yang paling penting, bukan yang paling penting ya, di atas itu juga selain bonding sama orang tua adalah bonding sama Allah. Kalau dia bonding sama Allah yang baik, nggak mungkin dia durhaka sama orang tua, gitu sebenarnya konsepnya. Jadi doakan anak kita agar punya bonding yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, selain bonding dengan kita. Dan ini nggak bisa kita utak-atik kecuali Allah yang utak-atik. Di mana? Di Al-Qur'an bahkan dikatakan ya, wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa bain. Jadi Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia itu. Yang menarik kan kalimat berikutnya kalau saya. Ini benar-benar jeder kalau bagi saya ketika saya termasuk yang suka belajar parenting dan sebagainya gitu, udah dengan ilham Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa belajar dan seterusnya. Tapi memang tadi berbahaya jadi orang yang kedua itu, yang tiba-tiba punya kesombongan, bisa mendidik dengan baik
hanya dengan keilmuan sendiri. Ini ayat ini jadi jeder. Betul, Ustaz. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau engkau mengumpulkan, meninfakkan seluruh bumi ini, gitu. Malah engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Engkau akan bisa bonding. Kalau bahasa parenting kita, bonding sama anak tuh antum mau keluarin harta seisi bumi ini juga nggak bakal bisa. Antum ngasih santunan uang jajan 1 juta, 1 miliar, nggak akan anak itu jadi terikat sama antum kalau bukan karena Allah yang mengikatnya. Lau anfaqta ma fil ardi. Jadi, wah itu. Mau pakai ilmu dari seluruh dunia untuk kumpulin ilmu segala penjuru, para psikolog terkenal, buku terkenal, riset terkenal tentang bagaimana menyentuh hati anak. Kalau Allah nggak berkehendak, anak itu tersentuh hati, nggak akan bisa nyentuh. Ini ayat yang jeder bagi saya. Menunjukkan bahwa di antara segala ikhtiar kita nggak boleh tuh punya rasa bisa, oh ini udah cukup nih ilmu kita. Nggak. Yang cukup itu ketika Allah mencukupi. Allah. Jadi seperti itu. Dan terkait hal ini ada sebuah doa yang sangat menarik, yang sangat bagus menurut saya, yang diajarkan seorang ulama, Imam Fudail bin Iyad ya, ketika beliau mendoakan anaknya, ya, namanya Ali. Ya, jadi doa beliau tuh, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan, falam aqdir ala ta'adi bihi, fa'adibhu antali. Allah. Jadi Imam Fudail ini mendoakan anaknya, ya Allah, ini ijtahadtu an uaddiba aliyan. Sesungguhnya aku telah berijtihad, berikhtiar untuk mendidik anakku Ali. Ya. Falam aqdir ala ta'adi bihi. Tapi aku tidak mampu mendidiknya. Fa'dibhu antali. Maka didiklah dia untukku ya Allah. Ya. Jadi minta pendidikan itu, tolong didik anak saya. Tapi bukan berarti berserah kan, karena di awalnya udah ijtihad tuh dia. Udah ikhtiar full, baru dia ngomong. Tetap kita ikhtiar full, tapi endingnya fa'dib antali ya Allah. Jadi fa'dibhu. Ya Allah, didiklah dia untukku ya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Parenting itu ikhtiar, Set ya. Ya, ikhtiar. Yang puncak parenting itu adalah doa. Luar biasa. Semuanya balikin lagi ke Allah. Udah. Balikin lagi ke Allah ya. Mau anak solih, orang tuanya pun harus solih. Ya, luar biasa. Masya Allah, Ustaz nih nggak kerasa Ustaz nih. Berapa lama kita pertanyaan dan lumayan waktu berlalu juga nih Ustaz ya. Luar biasa. Nah, sahabat berkah di rumah, alhamdulillah ya. Mungkin kita akhiri ya, karena pertanyaan sudah habis insya Allah. Dan tadi kalau kata orang tuh daging semua ya. Luar biasa ini ya. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, atas sharingnya. Luar biasa, insya Allah ini akan jadi hal baik, hal-hal yang kita bahas ini hal yang akan jadi sebuah amal jariah tentunya. Dan ilmu bagi saya pribadi dan umumnya pada sahabat berkah. Amin. Baik sahabat berkah, dimanapun antum berada, jangan lupa ikuti kami di episode-episode selanjutnya di RKB TV Rumah Quran Berkah, insya Allah ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.